Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahil Ainanisa, NPM 2106721010 dari kelompok diskusi 8. Di sini saya akan mereview sebuah film berjudul Hive sebagai bagian dari tugas mata kuliah Empati, Etika, dan Profesionalisme 1 dengan tujuan pembelajaran untuk membangun kemampuan berempati. Film ini diambil dari kisah nyata yang berfokus pada Fahri sebagai tokoh utama yang sudah menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya menghilang ketika mengikuti Perang Kosovo. Dijelaskan pada tanggal 25 Maret 1999 terjadi pembantaian di tengah perang yang menyebabkan banyak lelaki yang mengikuti perang itu meninggal dunia. Selain itu juga banyak yang masih tidak diketahui pasti keberadaannya, termasuk suami Fahri. Fahri digambarkan sebagai sosok wanita yang berpendirian kuat dan tegar, mengingat latar belakangnya yang ditinggalkan suaminya selama bertahun-tahun untuk mengikuti perang. Sepeninggal suaminya, ia kini tinggal bersama kedua anaknya dan ayah mertuanya yang sudah tua dan lumpuh. Keluarga Fahri hidup dengan bergantung pada hasil penjualan madu yang mereka peroleh dari penangkaran lebah kecil milik keluarga Fahri di belakang rumahnya. Beberapa tantangan dan hambatan datang menghampiri Fahri, keluarganya, dan wanita-wanita di komunitasnya yang sama-sama merupakan istri yang ditinggal perang oleh suaminya, mulai dari madu olahan keluarga Fahri yang minim konsumen, hingga bantuan dan dana sosial yang minim untuk komunitas wanita-wanita tersebut. Selain itu juga terdapat paham patriarki yang kental dan seakan mengekang para wanita tersebut untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa bantuan suaminya atau lelaki lain, seperti bekerja dan memulai bisnis. Bahkan wanita tidak diperbolehkan menyetir mobil sendiri apabila tidak bersama suaminya dan tidak bisa mengikuti kursus menyetir karena dianggap bahwa mereka akan berduaan dengan lelaki lain selain daripada suami mereka, meskipun nyatanya lelaki itu hanyalah seorang pelatih dari kursus menyetir. Fahri yang merupakan salah satu anggota komite dari komunitas wanita tersebut tidak bisa terus berdiam diri. Ia bahkan sudah tidak mengharapkan dana sosial atau sumbangan lain dari pemerintah, karena saat ini kesulitan dana sudah mengakar ke seluruh wanita di komunitas tersebut. Fahri dapat mengatasi tantangan dan hambatan tersebut dengan tetap mengikuti kursus mengemudi agar dapat mengantar orang lain yang membutuhkannya. Ia tidak peduli dengan pandangan orang lain ataupun lelaki-lelaki yang akan mengecapnya sebagai wanita tidak benar karena sudah menjadi terlalu mandiri. Fahri bahkan memulai sebuah bisnis produksi saus paprika atau Ajvar setelah mendapatkan tawaran slot rak kosong di supermarket oleh salah satu kenalan dari temannya sekaligus ketua dari komite wanita yang bernama Zamir. Ketika kita memulai sebuah bisnis, tentunya kita tidak bisa melakukannya sendirian. Untuk memproduksi saus Ajvar tersebut, tentu Fahri membutuhkan pertolongan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Fahri melakukannya. Ia menjelaskan niatnya untuk memulai bisnis tersebut kepada komunitas wanita dan meminta bantuan mereka untuk memulainya. Namun banyak yang tidak mau mengikuti Fahri karena takut dicap oleh tetangga sebagai wanita yang tidak baik seperti apa yang Fahri alami. Namun ada salah satu teman di komunitas tersebut yang bernama Naza yang mau membantu Fahri untuk memulai bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, banyak wanita yang akhirnya tergerak untuk membantu Fahri dan Naza untuk menjalankan bisnis produksi saus Ajvar tersebut. Meskipun mendapatkan banyak cacian dan makian, bahkan gangguan yang datang dari para lelaki penganut patriarki itu tidak membuat Fahri gentar dan memutuskan tekadnya untuk berhenti melaksanakan bisnisnya tersebut. Di beberapa scene ditunjukkan hambatan-hambatan lain seperti ketika pabrik saus Ajvar tersebut diacak-acak oleh oknum-oknum patriarki hingga scene ketika Fahri hampir dilecehkan oleh produsen paprika yang membantunya dahulu. Melewati semua itu, Fahri tidak menyerah dan dengan tekadnya yang kuat, kini saus Ajvar buatannya sudah diproduksi hingga ke luar negeri di bagian Eropa dan rencananya sedang bernegosiasi untuk memasuki pasar Amerika sebentar lagi. Apabila saya menjadi Fahri, tentunya saya akan merasa sangat sedih dan kehilangan, mengingat tulang punggung yang seharusnya berada di samping kita pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Meskipun di akhir cerita akhirnya ditemukan pakaian-pakaian dari suami Fahri yang menandakan bahwa suami Fahri sudah tiada. Untuk diri saya yang saat ini belum cukup dewasa, mungkin saya tidak akan bisa sekuat Fahri ketika menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Perbedaannya, mungkin saya akan banyak menangis di sela-sela prosesnya dan banyak meminta saran kepada orang-orang di sekitar saya. Namun saya tentunya tidak akan tinggal diam menghadapi para patriarkis yang mencoba untuk menghalangi jalan hidup saya.
Saya akan memperjuangkan apa yang menurut saya benar dan juga banyak meminta pendapat dan saran dari orang di sekitar saya untuk terus melangkah. Saya merasa empati dan mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai Fahri ketika menonton film ini. Apabila saya berada di sana, saya sudah pasti akan membantu Fahri untuk melaksanakan bisnisnya segera dan menghiraukan pandangan-pandangan negatif dari orang-orang penganut paham patriarki tersebut. Karena di sini saya juga berposisi sebagai penonton, saya jadi lebih mampu untuk merasakan emosi dan posisi Fahri saat itu yang juga menimbulkan rasa empati saya setelahnya. Naza merupakan orang pertama yang menunjukkan rasa empatinya kepada Fahri. Dia mau untuk membantu Fahri memulai bisnisnya ketika semua orang masih takut untuk menolongnya. Naza dapat memahami tujuan Fahri yang berusaha untuk membuka pekerjaan bagi para wanita di desa itu dalam bentuk memulai sebuah bisnis produksi saus ajvar. Naza menunjukkan empatinya dengan membantu mencari jalan keluar dari masalah yang kini tengah mereka hadapi, tidak hanya sekedar simpati saja. Sedangkan Haksi, yaitu ayah mertuanya Fahri, menunjukkan simpatinya dengan tetap mau membantu Fahri menjajakan hasil olahan madunya di pasar, meskipun Haksi memiliki keterbatasan fisik. Namun hal tersebut menurut saya hanya sebatas simpati karena hanya ingin membantu menantunya dan tidak membuat Fahri keluar dari masalah ekonomi yang melanda keluarganya. Meskipun sebenarnya Haksi tahu apabila hanya dengan uang hasil madu tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Dalam sudut pandang neurobiology empathy, empati terdiri dari 3 komponen. Pertama, kecenderungan untuk mengambil atau berbagi perasaan orang lain. Hal ini dapat terlihat ketika Fahri merasakan penderitaan teman-teman sekomunitasnya yang terkekang dengan paham patriarki dan tidak bebas menentukan jalan hidupnya. Kedua, kemampuan untuk secara kognitif memahami perasaan tersebut. Fahri juga dapat memahami perasaan para wanita di komunitas itu karena memiliki kondisi yang sama dengan dirinya. Ketiga, kecenderungan untuk bertindak prososial berdasarkan perasaan tersebut terjadi ketika Fahri memutuskan untuk mengambil kursus menyetir dan menjalankan bisnis demi memperbaiki ekonominya dan teman-temannya. Kata-kata favorit saya di film ini yaitu ketika Fahri berkata kepada Zamir bahwa mereka tidak membutuhkan dana ataupun santunan, tetapi mereka membutuhkan pekerjaan. Saya menyukai kutipan itu karena merasa bahwa Fahri sebagai tokoh utama sudah berpikir jauh ke depan dan seakan siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari pilihannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.